Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Irjanti dengan NIM 2020007 10110. Di sini saya akan mempresentasikan materi Properative Leadership yang berjudul Karakteristik Kepemimpinan Rasulullah SAW pada aspek keluarga, ekonomi, dan politik. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu Rasulullah sebagai pemimpin keluarga. Rumah tangga ideal bagi beliau adalah rumah yang penghuninya berdiri kokoh di atas nilai keimanan, moralitas, dan keutamaan, rumah yang diliputi ketenangan, dilimpahi cinta, dan kasih sayang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Rumah tangga ideal seperti di atas dapat terwujud karena Rasulullah SAW sebagai kepala rumah tangga dapat berfungsi secara maksimal dalam bermusyawarah kepada seluruh penghuni rumah tangga dan unsur-unsur yang terkait rumah tangga tersebut. Selanjutnya, Rasulullah sebagai suami. Pergaulan Rasulullah SAW dengan istri-istrinya adalah teladan yang mengagumkan. Istri-istri beliau yang berasal dari latar belakang suku, negeri, umur yang berbeda-beda dapat beliau rangkum bak seikat bunga yang berwarna-warni yang memancarkan keharuman dan keindahan yang luar biasa. Beliau tidak pernah memukul atau melakukan kekerasan kepada seorang pun di antara mereka, walaupun dalam kondisi tertentu dibolehkan, asal tidak menimbulkan bekas, baik dengan tangan maupun dengan benda yang lain. Bahkan, beliau melarang sebagaimana sabdanya, "Bagaimana mungkin salah seorang di antara kalian memukul istri-istrinya seperti memukuli budaknya, lalu malamnya dia kemuli." Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, Rasulullah sebagai ayah. Sikap Nabi Muhammad terhadap anak-anaknya merupakan puncak peradaban dan keadaban manusia. Ini tercermin dari kelembutan, cinta, dan kasih yang beliau haturkan luar biasa besar kepada mereka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Belum pernah aku melihat seorang mencintai keluarganya melebihi Rasulullah SAW." Lalu, selanjutnya yaitu teladan dari karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam aspek keluarga. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW berkata, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlikum. Yang artinya, yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarga, dan aku adalah yang terbaik kepada keluarga. Hadis ini merupakan perkataan Rasulullah SAW yang menegaskan bagaimana perlakuan beliau terhadap keluarga sangatlah besar, penuh dengan cinta kasih sayang, akhlak terpuji, hingga kebijaksanaan yang menaungi keluarga. Untuk menjaga agar rumah tangga selalu harmonis, Nabi Muhammad SAW memberi nasihat. Pertama-tama, menurut beliau, seorang suami semestinya bersikap lemah lembut terhadap istri dan anak-anaknya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kepemimpinan dalam ranah ekonomi Islam pada zaman Rasulullah SAW. Kepemimpinan Rasulullah SAW terbagi menjadi 3, yaitu pola kepemimpinan Rasulullah bukanlah tipe kepemimpinan otoriter. Selanjutnya, tipe kepemimpinan Rasulullah itu merupakan tipe yang karismatik dan demokratis. Nabi adalah pribadi yang menyenangkan, santai, dan terbuka, mudah berkomunikasi dengan siapapun, tidak keras dan tidak terlalu lunak, tidak pernah mencela, tidak pernah menuntut dan menggerutu, tidak mengalur
mengulur-ngulur waktu dan tidak tergesa-gesa. Selanjutnya, dasar hukum ekonomi Islam. Menurut Al-Quran, Al-Quran merupakan kitab yang di dalamnya berupa firman Allah untuk dijadikan dasar dan pedoman hidup. Menurut hadis, menyebutkan beberapa ketentuan hukum muamalat yang terperinci daripada Al-Quran. Sistem perekonomian pada saat kepemimpinan Rasulullah SAW. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah SAW berakal dari prinsip-prinsip Qur'ani. Al-Quran yang menjadi sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah bagi umat Islam adalah dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam tertinggi adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata dan setiap manusia diciptakan sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Hal yang diajarkan dalam Islam yakni usaha-usaha ekonomi harus dilakukan secara etis dalam bingkai syariah Islam. Selanjutnya politik Islam pada masa Rasulullah SAW. Di Madinah, Muhammad SAW mulai mengatakan dasar-dasar pembentukan masyarakat Islam secara bertahap. Langkah pertama yang diambil beliau yaitu melaksanakan konsolidasi internal umat Islam dengan cara mempersaudarakan antara orang Ansor dan orang-orang Muhajirin, menegakkan persaudaraan sesama Muslim dengan tidak memandang suku atau jabatan. Semua orang Arab menjadi sejajar dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW mempermaklumkan suatu perjanjian dengan orang Yahudi. Isinya menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas atau kelompok yang seagama. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Kemerdekaan beragama dijamin dari seluruh anggota masyarakat berkewajiban mempertahankan keagamaan negeri itu dari serangan luar. Selanjutnya, dalam perjanjian itu sendiri, jelas disebutkan bahwa Rasulullah sendiri menjadi kepala pemerintahan Madinah sejauh menyangkut peraturan dan tata tertib umum. Otoritas atau kekuasaan dan wewenang mutlak diberikan kepada Nabi. Perjanjian ini dalam ketatanegaraan dewasa ini sering disebut dengan konstitusi atau undang-undang di Madinah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.